Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, selalu diberkahi. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa model pengembangan program multimedia untuk pembelajaran interaktif yang sebenarnya hal ini dapat dijadikan acuan di dalam mengembangkan produk multimedia pembelajaran. Nah, beberapa model pengembangan itu, ada Borg and Gall, ada Alessi Trolip, ada Adi, ada Lee Owens, dan lain sebagainya, yang mana nanti akan kita bahas secara, lumayan detail ya, termasuk, contoh di dalam jurnal pengembangan itu seperti apa. Mari kita simak bersama-sama, eee, sebelumnya kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, model pengembangan multimedia pembelajaran. Eh, Teman-teman di sini sebenarnya ada banyak sekali ya model pengembangan multimedia pembelajaran atau secara umum adalah model pengembangan multimedia. Eh, di sini ada beberapa, sebelumnya kita akan bahas dulu ciri-ciri dari media pembelajaran. Apa itu ciri-ciri media pembelajaran? Jadi ciri media pembelajaran itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ciri fiksatif. Media pembelajaran ini memiliki ciri yaitu dia mampu merekam, menyimpan, merekonstruksi suatu peristiwa atau suatu objek. Contoh yang paling gampang adalah fotografi atau video. Karena dengan ciri ini maka sebuah media pembelajaran itu bisa digunakan untuk mengulang-ulang suatu peristiwa sehingga siswa bisa mempelajarinya secara mendalam. Ciri yang kedua adalah ciri manipulatif. Ciri ini dapat memanipulasi suatu durasi atau memanipulasi durasi sebuah peristiwa atau proses yang mana ini tidak bisa didapatkan untuk sebuah tidak bisa tergantikan gitu ya dengan model pembelajaran yang lain. Contoh yang paling gampang adalah misalkan sebuah peristiwa eh, perkembangan tanaman misalkan. Dengan adanya media pembelajaran itu, misalkan video perkembangan tanaman dari kecil hingga besar, kita bisa mempersingkat atau mempercepat proses pertumbuhan itu dengan lebih cepat, dengan gampang. Siswa bisa lebih mudah mengamati. Contoh lain misalkan peristiwa apa tuh namanya gerhana matahari misalkan ya, yang mana kita tidak mungkin harus menunggu bertahun-tahun untuk adanya peristiwa itu, tapi karena dengan media, dengan video misalkan kita bisa dengan mudah mempelajari sebuah peristiwa fenomena langka itu. Yang ketiga adalah ciri distributif. Media pembelajaran memungkinkan suatu objek atau kejadian untuk ditransportasikan melalui ruang dan secara bersama-sama disajikan kepada peserta didik. Di sini berarti kita bisa dengan mudah menyebarluaskan sebuah produk yang sudah dibuat kepada halayak ramai, kepada peserta didik secara masif dalam waktu yang bersamaan. Tidak harus di tempat yang sama gitu ya. Contohnya video yang sekarang kita pelajari ini. Ciri-ciri atau fungsi dari media pembelajaran itu secara praktis dari penggunaan media dalam proses belajar mengajar adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar. Kita tahu bahwa siswa sekarang mereka sudah terpapar ya dengan game, kemudian dengan film, dengan musik yang secara umum itu semua adalah sebuah media atau sebuah multimedia. Nah, dengan adanya media pembelajaran yang mana kita sisipkan sebuah konten pembelajaran, diharapkan siswa mereka bisa memiliki motivasi yang lebih untuk belajar sebuah hal atau sebuah topik tertentu karena hal itu dekat dengan mereka dan menarik begitu. Yang ketiga,
media pembelajaran itu fungsinya dapat mengatasi keterbatasan indera, keterbatasan ruang dan waktu. Nah, di dalam penelitian pengembangan, menurut G, sebuah penelitian pengembangan itu adalah usaha dalam mengembangkan suatu produk untuk digunakan. Jadi fokusnya bukan untuk menguji sebuah teori, fokusnya adalah untuk mengembangkan sebuah produk. Sementara Borg and Gall menjelaskan bahwa penelitian pengembangan itu adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk yang sudah ada. Atau bisa juga untuk mengembangkan produk baru, atau untuk menemukan pengetahuan atau menjawab permasalahan yang dihadapi. Sementara untuk teori dari Borg and Gall ini lebih luas ya, bisa untuk memvalidasi produk yang sudah ada atau mengembangkan produk yang baru. Secara umum sebenarnya penelitian itu bagi menjadi tiga. Ada penelitian R&D atau Research and Development, ada penelitian yang berbasis kualitatif dan berbasis kuantitatif. Nah, secara umum ada tiga ciri utama dari sebuah penelitian, yang mana adalah basis data yang digunakan itu berpengaruh besar dalam hasil penelitian. Untuk penelitian bersifat kualitatif itu jika data yang mempengaruhi hasil penelitian itu adalah angka yang kemudian diuji secara statistik, maka itu termasuk di dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian dan pengembangan itu tidak sama dengan kualitatif, kuantitatif maupun mixed method ya. Jadi dia berdiri sendiri. Walaupun secara prakteknya sebenarnya R&D ini juga bisa digabungkan atau menggunakan kualitatif maupun kuantitatif untuk salah satu contohnya adalah teknik validasinya begitu. Yang kedua adalah sebuah penelitian itu bisa bersifat kuantitatif jika data yang mempengaruhi hasil berasal dari data naratif atau cerita atau hasil dari wawancara. Meskipun biasanya data kuantitatif atau kualitatif itu digunakan pada bagian uji coba produk. Nah, ada yang misalkan produk yang sudah kita buat, kita bangun menggunakan salah satu metode pengembangan tertentu, misalkan ADI misalkan. Nah, kita untuk ingin mengetahui apakah produk yang sudah kita buat tadi itu layak atau bermanfaat atau misalkan sudah memuaskan, itu maka perlu kita validasi. Nah, data yang kita dapatkan itu bisa berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Dari itu makanya yang saya katakan tadi bisa berguna gitu ya, kedua hal kualitatif maupun kuantitatif itu tidak bisa serta-merta terpisah dari R&D atau dari metode penelitian pengembangan. Yang ketiga, R&D itu tidak menggunakan fokus penelitian. Ini yang perlu dicatat. Namun berdasarkan pada spesifikasi produk yang diharapkan yang dapat mengatasi kebutuhan pengguna. Jadi sebaiknya ketika nanti kita melakukan sebuah penelitian R&D atau Research and Development, sebaiknya kita mengembangkan produk itu adalah untuk menjawab atau mengatasi masalah, bukan pada fokus penelitian. Saya fokusnya penelitian apa? Ini nanti itu berbeda. Jadi R&D produk yang dibuat itu produk yang benar-benar bisa mengatasi masalah. Itu jadi penelitiannya berhasil gitu ya. Dalam R&D jika spesifikasi produk yang dikembangkan itu sudah dianggap memenuhi kebutuhan pengguna, maka penelitian R&D sudah selesai. Contoh misalkan ada permasalahan kita di sekolah, di sebuah sekolah itu siswanya malas belajar. Dibuktikan dengan hasil belajar yang kurang bagus misalkan ya. Kemudian motivasinya kurang, dibuktikan dengan hal lain misalkan apa gitu ya. Sehingga kenapa motivasi belajarnya kurang? Karena mereka banyak ngegame misalkan. Apakah kemudian dengan kita mengembangkan sebuah produk multimedia itu bisa menjawab? Nah, itu harus didukung juga dengan data yang matang, didukung dengan penelitian atau pendapat ahli yang mendukung terhadap media yang kita bangun nanti gitu ya. Baru ternyata si ahli A atau B atau dari jurnal A dari jurnal B ini mengatakan
atau membuktikan bahwa motivasi siswa itu bisa meningkat. Nah, diharapkan nanti kita mulai kembangkan sebuah produk multimedia untuk mengatasi ini agar motivasi siswa juga meningkat. Setelah dibuat, kemudian diuji apakah motivasinya meningkat atau tidak, dibuktikan di dalam pengujian nanti. Seperti itu. Oke, lebih dalam jenis penelitian menurut Sugiono 2008 ini membagi jenis penelitian ke dalam beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah jenis penelitian ada bidang, di sini ada 3, yaitu bidang penelitian akademis, bidang penelitian profesional, dan bidang penelitian institusional. Untuk penelitian akademis berarti fokusnya memang berbeda ya, untuk misalkan skripsi, yaitu bagian dari penelitian akademis. Kemudian berdasarkan dari tujuannya bisa berupa penelitian murni dan terapan. Kalau murni berarti fokusnya adalah pada untuk mengupas sebuah objek atau topik tertentu. Sementara kalau terapan berarti fokusnya pada penerapan sebuah produk tertentu. Kemudian dari sisi levelnya adalah bisa berupa deskriptif dan bisa berupa komparasi atau asosiatif atau menghubungkan dengan hal yang lain gitu ya. Yang ketiga, dalam kelompok metode ini dibagi menjadi 3, ada penelitian survei, kemudian ada eksperimen, ada naturalistik, dan research and development. Nah, ini R&D ini bagian dari metode, kelompok metode R&D. Yang ketiga adalah pola waktu. Penelitian dibagi menjadi penelitian cross sectional dan longitudinal. Cross sectional itu berarti antar seksi gitu ya, atau antar sebuah peristiwa, atau pola waktunya itu lama. Saya kira lebih ke pola waktunya itu terbatas atau berkembang seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengembangan dalam bidang pendidikan? Pengembangan bidang pendidikan ini dilakukan karena beberapa variabel pembelajaran memiliki karakter yang berbeda di dalam mengimplementasikan kebutuhan di setiap satuan pendidikan. Karena memang beda sekolah itu beda. Sama-sama belajar kalkulus di sekolah A dan di sekolah B itu pasti berbeda. Berbeda karakter siswanya, berbeda di sekolahnya atau alat-alat mereka, infrastrukturnya, kemudian kemampuan gurunya. Nah, ini memang berbeda gitu. Ada faktor penyebab perlunya pengembangan di bidang pendidikan. Yang pertama ada perkembangan teknologi yang pesat sehingga bahan pelajaran yang di buku teks itu tidak dapat mengikutinya. Kemudian waktu belajar tatap muka yang terbatas sehingga tidak bisa mencakup semua pokok bahasan. Atau bisa juga karena gaya belajar siswa yang berbeda, yang tidak mungkin bisa terpenuhi semua di dalam kelas. Dan yang ketiga, sekarang kita bisa dengan mudah mendapatkan sumber belajar dari internet, dari manapun gitu ya. Siswa bisa mendapatkan dengan mudah sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya berasal dari guru untuk saat ini. Domain pengembangan media untuk pendidikan itu dibagi menjadi 4, ada teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi multimedia, dan terakhir adalah teknologi yang berbasis komputer. Untuk teknologi yang berbasis cetak ini berprinsip pada bahasa atau persepsi visual, komunikasinya satu arah dan statis. Jadi siswa tidak bisa langsung berinteraksi dengan media yang ada karena teknologi cetak. Sementara kalau teknologi audiovisual sifatnya linear, bisa menampilkan visual yang dinamis dan walaupun begitu sering berpusat pada guru. Jadi perlu penjelasan lebih detail dari guru. Kurang interaktif dengan siswa. Karena contohnya apa? Contohnya ya video gitu ya. Yang ketiga adalah teknologi multimedia. Dapat digunakan secara acak atau linear. Siswa bisa berinteraksi dengan media itu. Bisa ngeklik, bisa saya mau belajar A, bisa mau belajar B. Contohnya misalkan kalau kita gunakan iSpring misalkan ya, yang mana siswa juga bisa langsung berinteraksi, mau belajar topik apa dia bisa klik langsung, dia mau coba belajar tes atau mengerjakan kuis, dia bisa langsung menginputkan di situ. Itu bagian dari teknologi multimedia. Yang terakhir adalah teknologi yang berbasis komputer.
dapat digunakan secara acak atau linear, dapat digunakan sesuai keinginan siswa, dan belajar ini berpusat pada siswa dengan interaktivitas yang tinggi. Yang sekarang ini contohnya kita bisa temui di banyak apa itu namanya aplikasi yang berbasis internet ya. Jadi siswa bisa dengan mudah berinteraksi dan juga bisa saling berbagi informasi. Contohnya juga misalkan e-learning itu bagian dari teknologi yang berbasis komputer. Dia menggabungkan banyak hal. Ada PDF-nya, ada teknologi multimedianya dan sebagainya. Videonya juga ada. Oke, kita masuk pada model pengembangan sebagai sumber belajar. Di sini ada banyak model pengembangan multimedia gitu ya. Ada Cam, ada Dick and Carey, ada Eddy, ada Azure, ada Hana Feedback, ada Borg and Gall dan sebagainya yang akan kita bahas di video selanjutnya part 2 setelah ini gitu ya. Silahkan disimak lebih dalam, nanti kita bahas beberapa model pengembangan yang ada. Oke. Sekian dari saya, video ini mungkin singkat atau sudah cukup panjang ya, sudah 16 menit. Semoga bermanfaat dan sedikit membantu menjawab bagaimana sebuah model pengembangan multimedia itu diawali gitu ya. Dari saya akhiri cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk pertanyaan dan saran atau apapun bisa disampaikan ya di komentar atau di grup nanti. Saya akhiri. Oh, tadi sudah salam. Assalamualaikum lagi. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih.